Paloh yakin Anies Baswedan akan jadi presiden 2024. Ini bukti-buktinya. Jadi kita bahas tentang Anies Baswedan ya. Pojok1.id Lampung. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh meminta semua kader satu suara memenang. Lihat atmosfer dan suasana saat ini, salah satunya di Sumsel. Paloh juga mengaku bangga dengan dukungan seluruh pengurus, kader dan relawan Anies di Sumatera Selatan yang begitu besar untuk memenangkan Nasdem pada Pileg dan Pilpres nanti. Atmosfer dan suasana di Sumsel ini juga saya rasakan hampir di seluruh Indonesia. Itu memberikan isyarat yang jelas bahwa perjuangan kita selama 11 tahun ini tidak sia-sia untuk membawa episode baru di kancah perpolitikan negeri, kata Surya Paloh di Palembang. Menurutnya, sikap Partai Nasdem yang mengusung politik tanpa mahar dari pemilu ke pemilu diikuti dengan semangat baru dan pendidikan politik untuk membangun sistem politik di Indonesia. Jadi Nasdem ini tidak hanya melihat 1 minggu, 1 bulan atau 1 tahun ke depan jelasnya. Tetapi Nasdem melihat ini untuk 10 tahun ke depan, 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Jadi ke depannya kita harus menjadi pemenang, ujarnya. Masih ada nggak Nasdem nanti 50 tahun ke depan? This is the question ya. Surya Paloh kemudian mengungkapkan alasan memilih Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Kalau kita sudah mungkin tidak ada ya. Kalau 50 tahun ke depan berarti usia saya akan jadi 102 tahun. If still alive. Menurut dia, Anies merupakan sosok terbaik sebagai calon pemimpin Indonesia mendatang. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies. Kami mempunyai keyakinan Anies akan memimpin bangsa Indonesia ini dengan sangat baik, terangnya. Sementara itu, anggota DPR RI yang juga fungsionaris DPP Nasdem, Reni Astuti, mengatakan pidato politik dan kunjungan Surya Paloh ke Palembang menjadi motivasi bagi seluruh kader Nasdem untuk meraih kemenangan pada Pileg dan Pilpres tahun 2024 mendatang. Menurutnya, Surya Paloh juga menyampaikan bahwa Nasdem menjadi partai yang harus tampil beda, termasuk keputusan politik Partai Nasdem dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 mendatang. Ya, sahabat era sekalian, itu tadi soal keyakinan Surya Paloh bahwa Anies akan menjadi presiden 2024. Bagaimana Anda? Apakah Anda yakin? Kira-kira begitu. Tapi coba kita intip-intip polling tadi soal Mahfud MD. Nggak ada ya, nggak jadi pollingnya dibuat ya. Apakah Anda setuju Mahfud menjadi calon presiden? Tapi rupanya nggak ada nih pollingnya ya. Oke, nggak apa-apa. Nggak usah dibuat ya. Ya, sahabat era sekalian, pertanyaannya adalah satu demi satu ya. Satu adalah, apakah Anies Baswedan akan bisa menjadi calon presiden? Nah, kalau itu ada 3 variabel. Satu, variabel Anies Baswedan sendiri. Apakah Anies selamat dari proses atau dari incaran kriminalisasi? Terutama sebagaimana Tempo pernah melaporkan bahwa ada keinginan dari 2 orang pimpinan KPK, yaitu Firly Bahuri dan Alexander Marwata, untuk menersangkakan Anies dalam kasus Formula E yang ditengarai nuansa politiknya lebih tinggi ya. Sementara yang lainnya tidak setuju. Jadi tidak mayoritas. Itu yang pertama dari Anies sendiri, apakah dia akan selamat dari kriminalisasi? Karena kalau misalnya dia tidak selamat dari kriminalisasi, ya akan ribet juga akhirnya. Mungkin orang ribut kalau dia dikriminalkan, ditersangkakan, tetapi yang jelas itu membuat dia batal menjadi calon presiden. Nah, mudah-mudahan tidak terjadi demikian. Yang kedua adalah faktor Nasdem sendiri. Apakah Nasdem tetap kukuh untuk menggandeng koalisi ini, artinya mengupayakan semaksimal mungkin Anies sebagai calon presiden. Kalau misalnya gagal dengan PKS dan Demokrat, maka Nasdem akan mengupayakan mungkin dengan partai-partai yang mau dia ajak berkoalisi, termasuk dengan PKB misalnya, dengan P3, dengan PAN misalnya, ya bisa jadi kemudian Nasdem P3 plus PAN misalnya, karena P3 dan PAN harusnya dia mendukung Anies Baswedan sebagai representasi kanan. Loh, malah ini yang mengusulkan adalah Nasdem. Faktor yang ketiga adalah faktor Demokrat dan PKS. Apakah Demokrat PKS itu setia kepada koalisi ataukah dia akan melirik koalisi lain seandainya ada tawaran lebih menarik atau di koalisi ini tidak mendapatkan tawaran menarik.
Jadi pertanyaannya Sobat Era sekalian baru sebatas apakah Anies bisa dicalonkan atau tidak. Kenapa? Karena variabelnya tidak hanya yang saya sebutkan, tetapi ada keinginan-keinginan tentu, kekuatan non-Anies, kekuatan non-change ya di luar perubahan yang menginginkan status quo, dan status quo itu adalah tidak ada calon dari rezim perubahan atau change. Kalau kita tahu dari rezim perubahan atau yang mengkampanyekan perubahan ya hanya Anies ya dibandingkan Prabowo dan Ganjar Pranowo. Kenapa? Karena Prabowo dan Ganjar Pranowo tentu tidak akan mengatakan perubahan, tapi continuity sebagai akibat bahwa mereka dilahirkan dari rezim istana. Oke, itu soal pencalonan. Kalau clear pencalonan, ada satu hadangan bagi Anies Baswedan. Dua ya. Pertama, apakah secara elektabilitas Anies akan memenangkan pertarungan atau tidak? Nah, ini pertanyaannya. Kedua, yang juga penting, kalau untuk pertanyaan pertama, Anies mendapatkan angin sekarang. Kita tidak tahu sebesar mana angin Ganjar dan angin Prabowo serta angin tokoh lainnya. Tapi angin Baswedan, angin Anies Baswedan itu sangat luar biasa. Dia disambut di mana-mana. Di Medan disambut, di Solo disambut, di Jogja disambut, di Tasikmalaya disambut. Dukungan juga mengalir dari para ulama dan lain sebagainya. Bahkan ulama yang tidak bertemu dengan Anies sekalipun seperti ulama di Jawa Barat mendukung Anies Baswedan. Jadi Anies adalah sosok atau representasi yang memungkinkan munculnya gelombang rakyat, ya, atau people movement atau people wave, the wave of Indonesian people, atau people power bahkan. Nah, berikutnya adalah apakah pemilu itu curang atau enggak? Apakah pemerintahan Presiden Jokowi akan netral dalam pemilu? Ya kan? Tetapi apakah dia tidak akan netral dalam pemilu dengan menggerakkan state aparatus, state financial, dan juga state facilities. Dan itu bisa sangat berpengaruh terhadap hasil pemilu. Makanya orang bercanda, nggak penting apakah Anda dipilih rakyat atau tidak, yang penting adalah Anda diumumkan oleh KPU sebagai pemenang. Jadi kalau kita lihat kembali 2019, baik kubu Prabowo maupun kubu Jokowi yakin kalau mereka memenangkan pertarungan. Kalau kubu Jokowi jelas karena dia diumumkan sebagai pemenang. Tapi kubu Prabowo mereka merasa yakin bahwa mereka yang seharusnya memenangkan pertarungan tersebut. Saya sudah bertaruh dengan teman saya, nggak mungkin saya kira. Kenapa? In a situation head to head, ya, maka siapa yang didukung dan diusung oleh kekuasaan akan mendapatkan keuntungan. And then masalahnya adalah kebiasaan kita berpemilu itu tidak jujur dan tidak adil, serta birokrasinya tidak independen, baik sipil maupun militer, dan penyelenggara pemilu bisa ditekan untuk berpihak dan lain sebagainya. Oke. Sobat Era sekalian, itu ya. Jadi kalau Anies mau menang, pastikan dulu sebagai calon presiden. Yang kedua, pastikan bisa menciptakan gelombang rakyat. Dan karena hanya gelombang rakyat itulah yang bisa menghadapi para oligarki yang berada di figur-figur tertentu dan punya potensi untuk melakukan kecurangan. Nah, kalau seandainya Presiden Jokowi tidak mau curang, tidak mau menggerakkan state aparatus, state financial sector, ya, state financial dan juga state facilities, maka ada harapan pemilu jujur dan adil. Semakin pemilu itu jujur dan adil, maka siapapun yang membawa tema perubahan, change, itu memiliki peluang yang besar, apalagi dipadu padankan dengan gelombang rakyat. Kira-kira begitu ya, sahabat Era sekalian.